Matriks adalah susunan bilangan, simbol, atau ekspresi lain yang disusun dalam baris dan kolom membentuk sebuah persegi panjang. Tujuannya ialah untuk menyederhanakan penyelesaian masalah matematika yang kompleks, terutama dalam persamaan linear. Matriks membantu kita dalam mengatur, menyelesaikan, dan menganalisis persamaan yang melibatkan banyak data, variabel, atau dimensi. Ordo matriks. Ordo atau ukuran suatu matriks dinyatakan dalam ordo M kali N, di mana M adalah jumlah baris dan N adalah jumlah kolom, yaitu jumlah baris dikali jumlah kolom. Contohnya ialah seperti yang tertera di video ini. Yang pertama, perkalian matriks A dikali B. Kalikan baris A dengan kolom B sesuai posisi. Dan saya mendapatkan hasilnya 24/8 dan 9/12. Yang kedua, sistem persamaan linear dengan menggunakan metode matriks, yaitu X dikurang 2Y sama dengan 7, dan 3X ditambah Y sama dengan 0. Maka 1/3 minus 2/1, X per Y sama dengan 7/0. Dan hasilnya X sama dengan DX per DA ditambah 7/7 sama dengan 1. Dan Y sama dengan DJ per DA ditambah minus 21/7 sama dengan minus 3. Jadi solusi dari sistem persamaan linear tersebut adalah X sama dengan 1 dan Y sama dengan minus 3. Itulah hasil dari sistem persamaan linear yang menggunakan metode matriks. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang matriks. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Diferensial. Limit dari suatu fungsi. Untuk menjelaskan konsep limit dari suatu fungsi, ada 4 elemen yang harus diperhatikan, yaitu 1. Variabel bebas X. 2. Fungsi X, fx atau variabel terikat, Y sama dengan f atau X. 3. Konstanta L. 4. Konstanta N. Derivatif parsial. Derivatif parsial adalah turunan dari fungsi yang memiliki 2 atau lebih variabel independen, di mana kita menghitung laju perubahan fungsi tersebut terhadap salah satu variabel saja, sambil memperlakukan variabel-variabel lainnya sebagai konstanta. Contoh soal. 1 konstanta kali dengan fungsi pangkat. Ini rumusnya. Y sama dengan Kx pangkat N, dy per dx sama dengan K N X N pangkat N kurang 1. dy, kita ke soalnya. Jika Y 3X pangkat 4, maka dy per dx sama dengan 3, 4, X pangkat 4 kurang 1. 2. Fungsi konstan. Rumusnya, jika K konstan maka dy atau dx sama dengan 0. Contoh soalnya, jika Y sama dengan 5 maka dy atau x sama dengan 0. Manfaat diferensial dalam kehidupan ekonomi. Diferensial sebagai bagian dari kalkulus memiliki manfaat yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi, baik dalam skala mikro atau individu dan perusahaan, maupun makro, pemerintahan dan pasar secara keseluruhan. Berikut adalah manfaat-manfaat utamanya. Optimali bagi perusahaan atau produsen. Maksimalisasi keuntungan. Diferensial membantu perusahaan menemukan tingkat produksi atau penjualan akan menghasilkan keuntungan tingkat tinggi, sasi sumber daya dan keuntungan. Meminimalisasi biaya.
Perusahaan dapat menggunakan diferensial untuk mengidentifikasi kombinasi input atau tenaga kerja, modal, dan bahan baku yang paling efisiensi untuk memproduksi output tertentu dengan biaya terrendah. Di sini saya akan menjelaskan tentang integral. Integral itu terbagi atas dua. Yang pertama itu integral tak tentu dan integral tentu. Integral tak tentu adalah integral yang operasi dalam kalkulus yang bertujuan untuk mencari fungsi asal atau anti turunan atau anti derivatif dari suatu fungsi tertentu tanpa batas-batas tertentu pada variabel integrasinya. Hasil dari integral tak tentu adalah sebuah fungsi dari sebuah fungsi baru yang jika diturunkan akan menghasilkan fungsi semula ditambah dengan suatu konstanta sembarang atau konstanta integrasi yang dilambangkan dengan C. Ciri-ciri integral tak tentu adalah tidak memiliki batas nilai atau nilai tertentu pada variabel integrasinya. Hasilnya berupa fungsi umum yang memuat konstanta integrasi C, merupakan inverse dari operasi turunan atau diferensial. Ada pula rumus dari integral tak tentu, yaitu integral AX pangkat N dx sama dengan A per N tambah 1 X pangkat N tambah 1 ditambah C. Kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, yaitu integral dari 2x pangkat 2 dx itu adalah 2 per 2 ditambah 1 x pangkat 2 ditambah 1 ditambah c sama dengan 2 per 3 x pangkat 3 ditambah c. Masuk ke contoh soal yang kedua. Integral dari 3 per x pangkat 8 dx sama dengan integral 3x pangkat min 8 dx sama dengan 3 per min 8 ditambah 1 x pangkat min 8 tambah 1 ditambah c sama dengan 3 per min 7 x pangkat min 7 ditambah c. Oke, kita masuk ke integral tentu. Integral tentu adalah suatu konsep dalam kalkulus yang secara geometris mempresentasikan luas daerah di bawah kurva suatu fungsi pada interval tertentu. Bayangkan Anda memiliki grafik fungsi atau fx dan ingin menghitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva tersebut atau sumbu x dan dua garis vertikal x sama dengan a dan x sama dengan b. Luas inilah yang dihitung oleh integral tentu. Rumus integral tentu itu adalah integral x dx sama dengan integral 1x pangkat 1 dx sama dengan 1 per 1 tambah x pangkat 1 tambah 1 tambah c. Contoh soalnya adalah integral dari 6x pangkat 2 dx dengan batas atas 2 dan dengan batas bawah 0 sama dengan 6 per 2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1 dengan batas atas 2 dan batas bawah 0 sama dengan 6 per 3 x pangkat 3 dengan batas 2 dengan batas atas 2 dan atas batas bawah 0 sama dengan 2x pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2, x-nya itu diubah menjadi angka 2 dan 0. 2 dikali 2 pangkat 3 dikurang 2 dikali 0 pangkat 3 sama dengan hasilnya 16 dikurang 0. Ya udah, hasilnya sama dengan 16. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang integral 2. Yang pertama ada elastisitas permintaan, yaitu suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Nah, bisa kalian lihat rumus yang ada di dalam kotak tersebut, itu adalah rumus dari elastisitas permintaan. Dan kita lanjut ke contoh soalnya, yaitu fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 25 minus 5P pangkat 2. Dan pasar P-nya adalah 5. Dan kita akan menjawab sama-sama. QD sama dengan 25 minus 5 pangkat 2, maka QD sama dengan QD per DP sama dengan minus 10P. N pangkat 2 sama dengan DQ per DP kali P per Q sama dengan minus P kali P per 25 minus 5P pangkat 2.
Nah, sama dengan minus 10 dikali 5. Nah, 5 ini itu dikarenakan P-nya 5. Dikali 5 per 25 kurang 125. Nah, kalau kalian bingung 125-nya dari mana, itu dapat dari 5P pangkat 2. Nah, itu dikali 5 yang berarti 25 dikali 5. Jadi hasilnya 125. Nah, kalau kalian kurang jelas, itu tuh 5P pangkat 2 sama dengan 5 kali 5. Nah, dikali 5 lagi yaitu adalah di P. Nah, berarti 25 kali 5 hasilnya 125. Sama dengan minus 50 dikali 5 per minus 100. Nah, minus 100 ini itu dari 25 kurang 125. Dan hasilnya 2,5. Selanjutnya saya akan membahas tentang elastisitas penawaran. Ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga. Nah, rumus dari elastisitas penawaran tersebut ada di dalam kotak tersebut. Kalian bisa lihat rumusnya. Kita akan lanjut ke contoh soalnya, yaitu fungsi penawaran akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QS sama dengan minus 100 tambah 6P kuadrat, dan P-nya adalah 5. Nah, kita jawab sama-sama. QS sama dengan minus 100 tambah 6P kuadrat, maka QS-nya sama dengan DQ per DP, dan hasilnya 12P. Dan 12P-nya dapat dari mana kira-kira? Nah, dari 6P kuadrat itu yang dikali 2 berarti 6 kali 2. N pangkat S sama dengan DQ per DP dikali P per QS sama dengan 12P kali P per minus 100 tambah 6P kuadrat. 12 kali 5 kali 5 per minus 100 tambah 6P kuadrat sama dengan 60 kali 0,1. Hasilnya 6. Nah, kalau kalian bingung dari mana hasil 0,1-nya, hasil 0,1-nya itu dari minus 100 tambah 150. Hasilnya 50. Sedangkan 5-nya dari mana? Nah, 5 itu dari P yang di atas tersebut. Jadi 5 bagi 50 hasilnya 0,1. Seperti itu. Dan sedangkan 60-nya tersebut adalah 12 dikali 5. Jadi hasilnya 60. 60 dikali 0,1 hasilnya 6. Fungsi linear. Fungsi linear adalah hubungan matematis antara sebuah variabel dengan variabel yang lain. Fungsi linear juga bisa digunakan pada kehidupan sehari-hari, seperti menghitung biaya kegiatan produksi dan lain-lain. Contoh soal. Berikut adalah salah satu contoh soal fungsi linear. 3x tambah 7y sama dengan 42. Kita selesaikan yang x-nya terlebih dahulu. 3x sama dengan 42. X sama dengan 42 bagi 3. X sama dengan 14. Sekarang kita selesaikan yang y-nya dulu. 7y sama dengan 42. Y sama dengan 42 bagi 7. Jadi hasilnya Y sama dengan 6. Contoh pada soal cerita. Pak Dedi adalah peternak telur ayam kampung. Ia mencatat jumlah telur yang dihasilkan setiap minggu. Pada minggu kedua, ayamnya menghasilkan 40 butir. Dan pada minggu kelima, hasilnya adalah 52 butir. Setelah dianalisa, hasil produksi telur membentuk sebuah garis lurus. A. Tentukan persamaan garis lurus yang menunjukkan hubungan antar minggu dan jumlah telur yang dihasilkan. B. Berapa butir telur yang dihasilkan pada minggu ke-8? Jadi jumlah telur yang dihasilkan adalah Y sama dengan 4X tambah 32. Dari mana hasilnya? Kita masukkan rumusnya. Y sama dengan Y1 per Y2 kurang Y1. Sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Y itu kita ibaratkan jumlah butir telur. Dan X itu kita ibaratkan sebagai hari minggu, sebagai hari. Jadi tinggal masukin angka dari sana. Ujungnya Y kurang 40 sama dengan 12 per 3, buka kurung X kurang 2. Y kurang 40 sama dengan 12 bagi 3 itu adalah hasilnya 4. X kurang 2. Y kurang minus 40 sama dengan 4X kali 8. Y sama dengan 4X kurang 8 tambah 40.
Jadi Y hasilnya adalah 4X tambah 32. Yang ditanyakan adalah pada minggu ke-8. Jadi kita masukkan rumus dari sana. Y sama dengan 4 X-nya itu kita masukkan adalah pada minggu keberapa. Jadi 4 kali 8 tambah 32. Hasilnya 32 tambah 32, Y sama dengan 64. Jadi hasil telur yang dihasilkan pada minggu ke-8 adalah 64 butir telur.